Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya Tegar Wijaya Saputra, NIM saya 236466022. Saya akan menginformasikan tentang K3, mitigasi bencana, kemudian tentang pekerjaan dokumentasi yang ada di Bendungan Sepaku Semoy. Oke. Terbagi dari dasar hukum K3 konstruksi itu telah diatur di beberapa peraturan perundang-undangan. Di antaranya ada pengadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, kemudian UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Setelah itu ada PP Nomor 50 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3 SMK3, ada keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 05 Men 1996 tentang SMK3. Kemudian ada Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi SMK. Kemudian ada Permenaker Nomor 13 Tahun 2011 tentang alat pelindungan diri atau APD. Setelah itu di proyek itu kita harus mengidentifikasi bahaya K3 konstruksi. Bahaya yang dapat terjadi pada pekerjaan konstruksi itu seperti contohnya bahaya fisik, tertabak alat berat, kemudian tertimpa beton, bisa jadi itu, kemudian terjepit oleh bekisting, tertimpa bekisting ya, atau kemudian tertusuk paku, bisa jadi. Kemudian untuk bahayanya itu diklasifikasikan ada bahaya biologis, kimiawi, teknologi, dan bahaya psikososial. Kemudian setelah itu ada metode pengendalian resiko, terbagi menjadi 5. Ada eliminasi, yang pertama menghilangkan sumber bahaya sepenuhnya, kemudian ada substitusi, mengganti bahan atau proses berbahaya dengan yang lebih aman, kemudian ada rekayasa engineering controls, menerapkan teknik rekayasa untuk mengurangi resiko yang ada pada bahaya di lapangan. Kemudian ada pengendalian administratif, mengatur prosedur kerja untuk meminimalisir resiko kerja. Kemudian ada alat pelindung diri untuk menggunakan perlindungan fisik seperti helm, sepatu keselamatan kerja, rompi, dan kemudian ada rompi untuk body harness untuk waktu kita pada daerah ketinggian. Setelah itu ada pelaksanaan program K3. Nah, ini kenapa penting pelaksanaan program K3 adalah kita baiknya sebagai seorang K3 untuk melakukan perencanaan K3, kemudian menyusun target, kemudian safety induction, safety talk, inspeksi K3 dan safety patrol, kemudian ada safety meeting, training K3, housekeeping, dan audit K3. Oke. Sebelumnya ini tuh bisa kita lihat ya pada penjelasan saya di sini, bisa kita lihat apa saja yang ada pada program pelaksanaan K3. Setelah itu, nah ini adalah kegiatan dokumentasi K3 yang ada di Bendungan Sepaku Semoy. Yang pertama ada safety induksi, ini antara kita dari kontraktor, kemudian konsultan, dan owner. Kemudian ada safety talk, ini untuk memberi pengarahan kepada pekerja. Kemudian ada safety patrol, ini ada kegiatan untuk mengontrol di lapangan. Kemudian ada safety meeting. Nah, ini safety meeting ketika kita di lapangan, kemudian kita melakukan pengarahan ataupun yang harus untuk tidak boleh diabaikan oleh pekerja. Kemudian ada training K3 untuk menjaga keamanan dan pengendalian resiko kerja, meminimalisirkan. Kemudian ada pekerjaan housekeeping, ini untuk kita lakukan pembersihan yang ada di lapangan. Setelah itu ada namanya struktur laporan akhir K3. Nah, ini terdiri dari 4 item di sini, yaitu ada pelaksanaan keselamatan konstruksi untuk pengidentifikasian bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan konstruksi. Kemudian ada dukungan keselamatan konstruksi, kompetensi tenaga ahli sesuai dengan keahlian personil dalam pelaksanaan pengawasan konstruksi. Kemudian ada dari operasi keselamatan konstruksi, pengelolaan keselamatan konstruksi meliputi rencana prosedur kerja, identifikasi dan sasaran program, kemudian pemantauan kegiatan analisis. Kemudian adalah evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. Nah, ini adalah laporan hasil pengawasan pelaksanaan tenaga ahli terhadap mutu dan sistem manajemen yang ada di lingkungan. Nah, ini adalah tabel
contoh analisis keselamatan pekerja yang harus kita terapkan untuk controlling yang ada. Nah, tabel ini adalah untuk mengetahui keamanan mulai dari helm, sepatu, sarung tangan, safety gloves, atau rompi keselamatan, masker pernafasan, kemudian body harness bila diperlukan untuk daerah ketinggian. Setelah itu adalah ini juga tabel analisis keselamatan pekerja untuk kita mengidentifikasi untuk kejadian pekerja yang terluka. Nah, ini juga untuk kejadian pekerja yang meninggal juga ada untuk tabelnya seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini adalah tabel identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian, dan peluang. Oke. Di sini ada pengendalian dan risiko peluang ya, teman-teman. Ada di sini identifikasi mulai dari semisal item pekerjaan tanah itu apa aja yang dapat menimbulkan risiko, mulai dari pekerjaan alat beratnya, kemudian dari longsoran yang harus kita jaga seperti itu. Nah, ini adalah standar operasional prosedur SOP dan form kerja. Kita jadi harus siap siaga bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ketika berada di daerah lapangan. Ini adalah contoh dari gimana kita harus menerapkan K3 kita, pengecoran seperti pengecoran tangga UPP. Di sini disediakan mulai dari helm project, dan ini harus memakai rompi bila diperlukan. Kemudian ada pengecekan pembesian gardu pandang seperti itu. Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab kita bersama, mulai dari kontraktor K3, kemudian dari konsultan sebagai tenaga ahli K3 juga. Kemudian ini adalah tabel format sasaran khusus dan program khusus. Nah, kenapa seperti ini harus kita buat? Karena adalah untuk rencana tindakan atau sasaran program mutu kerja yang ada di lapangan seperti itu. Bisa kita lihat ini adalah safety morning talk yang kita adakan setiap pagi untuk membakar jiwa semangat muda dan memberikan arahan kepada pekerja tentang keselamatan dan kinerja kita untuk melakukan progres yang ada di lapangan. Nah, ini adalah penilaian SMKK yang ada pada Bendungan Sepaku Semoy, memiliki poin 90/100. Ini sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa menurut penilaian dari SMKK yang sudah kita upload. Di sini ada keselamatan keteknikan, permohonan izin kerja, kemudian keselamatan publik, manajemen sosial ekonomi, manajemen transportasi, kemudian ada keselamatan lingkungan, yaitu terdiri dari penempatan material, pemanfaatan air, jenis limbah B3, perlindungan flora dan fauna. Kemudian ada keselamatan kesehatan kerja. Nah, di Bendungan Sepaku Semoy ini tenaga kerjanya berjumlah kurang lebih ada 210 orang. Kemudian lingkungan kerjanya juga sudah teratur, pengaturan jam kerja, penerapan 8 jam sehari juga sudah teratur juga. Kemudian barak dan kawasan hunian pekerja juga kondisinya juga sudah bagus seperti itu. Nah, terima kasih. Ini cukup dari saya yang saya sampaikan mengenai program K3 yang ada di Bendungan Sepaku Semoy. Semoga dapat bermanfaat nantinya dan bisa membawa keselamatan kerja untuk lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.